Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi surat Al-Quraisy. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti materi ini, kalian satu, mengenal surat Al-Quraisy. Yang kedua, bacaan dan terjemah surah Al-Quraisy. Dan yang ketiga, isi kandungan surat Al-Quraisy. Oke, selanjutnya mari kita mengenal surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy ini terdiri dari 4 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Karena surat ini diturunkan di Mekah, dinamakan surat Al-Quraisy karena di dalamnya menceritakan tentang suku Quraisy. Surah ini diturunkan setelah surah At-Tin dan merupakan surah yang ke-106 dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran. Nah anak-anak, ayo kita belajar bersama tentang surah Al-Quraisy. Nama Al-Quraisy diambil dari ayat pertama yang berbunyi Li'ila fi Quraisy. Al-Quraisy ini adalah nama suatu suku yang ada di kota Mekah dan mendapat kepercayaan menjaga Ka'bah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah tahu ya, apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah bangunan suci yang berada di kota Mekah dan merupakan kiblatnya orang-orang Islam dan dikunjungi umat Muslim melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu menjaga Ka'bah itu merupakan nikmat dari Allah dan menjadi suatu kehormatan bagi kaum Quraisy. Karena mereka satu-satunya kaum yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Kemudian materi selanjutnya yaitu bacaan dan terjemah surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Materi selanjutnya yaitu isi kandungan surat Al-Quraisy. Pada ayat pertama Allah menjelaskan tentang kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nah, kebiasaan ini merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebiasaan-kebiasaan itu anak-anak? Ya, kebiasaan mereka itu adalah berjalan dan berdagang. Dan pada ayat kedua dijelaskan bahwa kaum Quraisy pada musim dingin mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Di Yaman mereka mengambil barang dagangan berupa kain sutra, rempah-rempah, dan barang dagangan lainnya yang bisa mereka jual di negeri Syam. Dan pada musim panas mereka pergi ke wilayah Syam mengambil barang dagangan berupa buah-buahan yang akan dijual di negeri Yaman. Pada ayat ketiga
kaum Quraisy diperintahkan oleh Allah untuk menyembah zat pemilik rumah suci, yaitu Ka'bah. Pemilik rumah suci itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah ini harus dijaga oleh umat Muslim dan kaum Quraisy, sebab mereka itu telah diberi nikmat yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat keempat ini menjadi alasan bahwa kaum Quraisy ini diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat keempat ini menjadi alasan bahwa kaum Quraisy ini diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, anak-anak? Ya, karena mereka telah diberi rezeki oleh Allah dan mereka terhindar dari rasa lapar. Kemudian mereka diberikan rasa aman atau diberi perlindungan dari musuh-musuh mereka. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini mungkin sudah paham dengan isi kandungan surat Al-Quraisy. Sekarang perhatikan kesimpulan dari materi pada hari ini tentang surat Al-Quraisy. Kesimpulan surat Al-Quraisy yang pertama, surat Al-Quraisy merupakan surat yang ke-106. Yang kedua, kebiasaan orang Quraisy yaitu berdagang. Kemudian yang ketiga, saat musim dingin mereka pergi berdagang ke Yaman. Dan yang keempat, saat musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Yang kelima, Allah memberikan nikmat berupa keamanan dan ketentraman hidup. Yang keenam, Allah memerintahkan kaum Quraisy untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, itulah kesimpulan dari surat Al-Quraisy yang kita pelajari hari ini. Semoga penjelasan dari Ibu dapat kalian pahami. Pesan dan harapan Ibu kalian dapat membaca serta menghafalkan surat Al-Quraisy. Dan semoga kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini untuk pertemuan hari ini dan Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.